Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Evi Yutriani. Gimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati dengan khusyuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dalam pelajaran Penjas kali ini kita akan membahas tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu berbagai macam jenisnya. Di antaranya, seperti di gambar ini, terdapat permainan softball, permainan tenis meja, dan permainan bulu tangkis. Untuk pembahasan kali ini, dalam permainan bola kecil, kita akan membahas tentang bulu tangkis. Adapun tujuan pembelajaran dari KD 3.2 dan 4.2 tentang permainan bulu tangkis, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu untuk memahami formasi dan taktik permainan bulu tangkis. Dan yang kedua, kalian dapat memahami dan mempraktikkan formasi dan taktik dalam permainan bulu tangkis. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang memahami formasi dan taktik permainan bulu tangkis. Setelah seorang pemain berhasil menguasai cara memegang raket, pengaturan langkah kaki atau footwork, dan aturan dasar permainan bulu tangkis dengan baik, pemain dapat memainkan taktik permainan bulu tangkis. Taktik sendiri adalah suatu siasat untuk menghadapi permainan pihak lawan dengan mengatur pertahanan dan penyerangan. Taktik tersebut berupa pola-pola permainan untuk mengatasi siasat dari pihak lawan. Sifat dari taktik atau siasat dalam permainan bulu tangkis selalu berubah-ubah, karena penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam permainan. Selama permainan berlangsung, taktik permainan diterapkan dan digunakan oleh pemain. Sedangkan taktik dalam permainan bulu tangkis dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama taktik permainan tunggal dalam bulu tangkis, yang kedua yaitu taktik permainan ganda dalam permainan bulu tangkis. Oke, sekarang kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu taktik permainan tunggal dalam permainan bulu tangkis bertujuan untuk menghadapi permainan lawan dan mengarahkan permainan. Taktik permainan tunggal secara umum dalam permainan bulu tangkis adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan pukulan dengan posisi selalu berada di belakang kok. Yang kedua, sudah kembali ke tengah lapangan sebelum lawan mengembalikan atau memukul kok. Yang ketiga, berusaha berada pada posisi memukul kok sebelum lawan kembali ke tengah lapangan. Dalam posisi tersebut, pemain siap untuk melakukan serangan yang efektif. Yang keempat, saat menerima servis forehand tinggi atau lob dari lawan, sebaiknya dikembalikan dengan teknik pukulan keras dan tinggi ke salah satu sudut bagian daerah permainan lawan, atau dengan teknik pukulan pendek atau drop shot ke arah sudut depan daerah permainan lawan. Yang kelima, usahakan untuk tidak memaksa melakukan pukulan smash atau pukulan keras dan cepat ke daerah lapangan lawan pada saat berdiri di belakang lapangan. Pada posisi tersebut, smash tidak menguntungkan untuk dilakukan karena smash dapat dikembalikan oleh lawan dengan penempatan yang bagus, sehingga pemain akan kesulitan untuk mengembalikan kok ke daerah lapangan lawan. Untuk dapat melakukan beberapa taktik tersebut, seorang pemain harus memiliki langkah kaki footwork yang teratur dan cepat. Oke, selanjutnya kita masuk bentuk permainan dalam pelaksanaan permainan tunggal bulu tangkis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan berdasarkan kekuatan dan kecepatan, di mana karakter pemain dalam permainan ini harus memiliki permainan yang lugas dan cepat, dan memiliki teknik smash yang keras dan cepat. Adapun bentuk permainan tunggal berdasarkan kekuatan dan kecepatan, yaitu menggunakan pukulan yang keras dan cepat, mengarahkan kok jatuh menuki ke bawah, dan menggunakan tempo permainan yang tinggi dan selalu menyerang. Yang kedua adalah permainan berdasarkan daya tahan dan keuletan, di mana dalam permainan ini pemain harus memiliki karakter dalam permainan. Yang pertama yaitu bertahan dalam serangan lawan, memiliki fisik dan daya tahan tubuh yang kuat, dan memiliki sikap pantang menyerah dalam mengejar arah datangnya shuttlecock. Dan adapun bentuk permainan tunggal berdasarkan daya tahan dan keuletan, yaitu adalah menggunakan pukulan panjang atau rally. Selanjutnya yang ketiga yaitu permainan berdasarkan gerak tipu, di mana dalam permainan yang berdasarkan gerak tipu ini, karakter pemain dalam permainan ini harus memiliki teknik pukulan yang baik dan matang. Dan bentuk permainan tunggal berdasarkan gerak tipu yaitu teknik pola gerak tipu, di mana gerak tipu adalah
mendalami dan mengulangi teknik pukulan dengan cara tipuan. Maka dari itu, seorang pemain dalam permainan ini harus mempunyai teknik pukulan yang baik dan matang. Oke, selanjutnya kita masuki yang kedua, yaitu tentang taktik permainan ganda dalam bulu tangkis. Permainan ganda adalah permainan yang dilakukan oleh dua orang pemain atau permainan tim. Hal inilah yang menyebabkan taktik permainan ganda cukup berbeda dengan taktik permainan tunggal. Seorang pemain yang langkah kaki atau footwork-nya kurang baik, tetapi memiliki kecepatan refleks terhadap pukulan dan stamina yang baik, itu bisa menjadi pemain ganda baik dalam permainan bulu tangkis. Penguasaan pukulan taktik permainan ganda pada dasarnya sama dengan taktik permainan tunggal, tetapi seorang pemain tunggal yang baik belum tentu bisa menjadi pemain ganda yang baik pula. Permainan ganda memiliki jenis pukulan yang khusus, maka dari itu sekarang kita bahas yaitu tentang pukulan yang wajib dikuasai oleh pemain ganda. Di antaranya seperti pukulan cepat seperti drive, yaitu yang kedua yaitu pukulan smash, yang ketiga yaitu pukulan return smash. Adapun taktik dalam permainan ganda adalah kok sebaiknya dipukul cepat sehingga menukik jatuh ke lapangan lawan atau mengarah ke tubuh pemain lawan. Teknik mengembalikan kok seperti ini sangat efektif untuk memperoleh angka atau poin dalam suatu pertandingan. Dalam permainan tim seperti sepak bola, filosofi menyerang adalah pertahanan yang baik. Filosofi ini juga diterapkan dalam permainan ganda bulu tangkis. Jika dalam pertandingan pemain ganda sebuah tim mempunyai prinsip untuk menyerang terlebih dahulu, tim itu akan dapat memenangkan pertandingan tersebut. Selain itu, dalam permainan ganda, tim yang bertahan harus mempunyai kerjasama tim yang baik. Untuk melakukan pukulan serangan, pukulan harus dirancang dengan baik agar dapat mengalahkan lawan dan memperoleh angka atau poin. Pada intinya, dalam permainan ganda, kekompakan dalam tim mempunyai peran penting untuk memenangkan suatu pertandingan. Adapun bentuk permainan dalam pelaksanaan permainan ganda dalam bulu tangkis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem berdampingan atau sistem side by side. Sistem side by side adalah sistem lapangan terbagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap pemain mempunyai fungsi masing-masing mempertahankan daerahnya. Jika ada satu pemain yang lemah, pemain tersebut akan selalu diserang. Sistem berdampingan side by side merupakan sistem yang mudah diajarkan pada pemain pemula. Beberapa keuntungan dari sistem berdampingan atau side by side adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah kekuasaan tipe pemain terlihat atau tampak dan dibatasi oleh garis-garis yang jelas, sehingga terhindar dari kesalahpahaman atau mengakibatkan salah pukul atau patahnya raket pemain. Yang kedua yaitu sistem berdampingan side by side merupakan formasi yang baik dan mempunyai pertahanan yang kuat karena lawan sulit untuk menembus pertahanan dengan smash. Sistem berdampingan side by side juga mempunyai kelemahan, yaitu pasangan lawan yang cerdik akan menekan secara terus-menerus pemain yang lemah. Dalam taktik ini, pemain tidak dapat menyerang dengan efektif. Selain itu, dalam sistem ini seorang pemain diharuskan menguasai lapangan dari depan net sampai ke garis belakang. Selanjutnya yang kedua, yaitu sistem front and back. Sistem front and back adalah sistem permainan yang menggunakan pembagian lapangan menjadi setengah depan dan setengah belakang. Adapun tugas pemain dalam sistem front and back ini yang bertugas untuk melakukan servis dan mengembalikan kok yang jatuh dekat net, yaitu pemain yang berada di depan. Yang kedua, yaitu tugasnya yang menguasai lapangan bagian belakang, yaitu pemain yang berada di daerah belakang. Selanjutnya, adapun keuntungan dalam sistem front and back ini. Yang pertama adalah taktik yang baik digunakan untuk menyerang. Sistem ini juga memungkinkan untuk menyembunyikan pemain yang lebih lemah pada posisi depan. Dan kelemahannya dalam sistem front and back ini adalah saat diserang lawan, posisi pemain belakang dari sisi kanan dan kiri ataupun sebaliknya tidak dapat menguasai atau mengembalikan semua pukulan smash yang dilakukan lawan dari garis samping kanan ataupun kiri. Oke, sekarang kita memasuki sistem bergantian atau sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau sistem bergantian ini adalah gabungan dari sistem side by side dan sistem front and back ataupun sebaliknya, di mana sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem side by side dan sistem front and back. Dalam menggunakan sirkulasi ini atau sistem bergantian ini,
pada saat melakukan serangan menggunakan sistem front and back. Namun pada saat bertahan dari serangan lawan menggunakan sistem side by side. Adapun tugas pemain saat diserang dalam menggunakan sistem sirkulasi ini atau sistem bergantian ini. Yang pertama, tugas pemainnya yang depan itu hendaknya mundur sampai setengah lapangan bagian kanan atau kiri. Yang kedua, pemain belakang maju mengambil posisi di sampingnya dan harus menyesuaikan posisinya dengan posisi pasangannya. Bisa maju ke lapangan bagian kanan atau kiri. Sekian dan terima kasih materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.